Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama Al-Fatih Islamic Learning, ya. Insyaallah kita akan mencoba untuk mengkaji tentang sirah Nabawiyah, ya. Ini merupakan salah satu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengkaji salah satu kitab, ya, Asalibur Rasul fid Da'wah wa Tarbiyah, ya. Asalib merupakan jamak dari uslub, ya, atau metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW fid Da'wah, dalam berdakwah, ya, wa Tarbiyah, dalam pendidikan. Jadi buku ini membahas tentang cara-cara, metode-metode yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengajak orang-orang, ya, Arab-Arab jahiliyah ketika waktu itu masuk ke dalam agama Islam. Dan tentu saja tidak hanya dalam bidang dakwah. Buku ini juga membahas tentang tarbiyah, ya, membahas tentang pendidikan, bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah dalam keluarganya kepada para sahabatnya, sehingga orang-orang yang tadinya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu berubah, ya, 360 derajat menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjunjung tinggi nilai akhlakul karimah. Buku ini, kitab ini ditulis oleh Yusuf Khatir Hasan Suri, ya. Yusuf Khatir Hasan Suri. As-Suri ini merupakan nisbat, ya, nisbat karena Yusuf Khatir ini merupakan orang yang dilahirkan di negara Suriah, ya. As-Suri merupakan Suriah, ya. Di atas ada kata Asy-Syahid, ya. Setelah saya cek di mukadimahnya, ternyata benar bahwa buku ini ditulis oleh salah seorang syuhada, ya, salah seorang syahid, ya. Beliau ternyata sebelum kesyahidannya ini sempat menulis kitab ini. Oleh sebab itu, buku ini merupakan buku yang mungkin bisa menginspirasi kita semuanya, ya. Buku yang bisa memberikan satu motivasi bahwa berjihad di jalan Allah itu merupakan suatu keharusan, ya, bagi kita semuanya. Jihad dengan diri kita sendiri, jihad dengan harta kita, ya, jihad dengan apapun, ya, untuk meninggikan agama. Baik, kaidah yang pertama, ya, metode yang pertama yang digunakan oleh Rasulullah dalam berdakwah menurut penulis, ini Rasulullahi ada'uka ilallah. Ini Rasulullah ada'uka ilallah. Sungguh saya merupakan utusan Allah, ada'uka ilallah. Saya mengajak kepadamu untuk berdakwah kepada Allah. Nah, jadi si penulis ini ingin mencoba, ya, memberikan judul kaidahnya ini sesuai dengan hadisnya, ya, sesuai dengan hadisnya, karena begitu kecintaannya beliau terhadap sosok seorang baginda Muhammad SAW. Baik, kita langsung dilanjutkan kepada riwayat. Nah, di dalam buku ini ada sebuah riwayat, ya, penjelasan tentang konsep metode di atas. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi riwayat ini dari Siti Aisyah, istri dari Rasulullah SAW. Kharaja Abu Bakar radhiyallahu anhu yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar keluar, ya, hendak menemui Rasulullah. Wa kana lahu shadiqan fil jahiliyah. Abu Bakar ini merupakan sahabat dekat, ya, teman karib dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah, ketika masa-masa jahiliyah. Falakiyahu faqala. Lalu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Kenapa Abu Bakar memanggil Rasulullah dengan sebutan Abul Qasim? Kenapa enggak langsungnya Muhammad, ya? Karena memang orang-orang Arab itu di zaman Rasulullah SAW lebih senang, ya, dipanggil dengan nama panggilan, ya. Dan Rasulullah, ya, salah satu nama panggilannya ini merupakan Abul Qasim. Oleh sebab itu Abu Bakar memanggil
Nabi Muhammad dengan panggilan ya Abul Qasim. Fukittu min majalisi qaumika wattahamuka bil aibi li abaiha wa ummahatiha. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Abul Qasim, kemana saja kamu? Ya, saya sudah lama tidak melihat kamu, gitu ya. Min majalisi qaumika wattahamuka bil aib. Orang-orang menuduh kamu dengan sesuatu yang tercela, ya. Orang-orang menuduh kamu bahwa kamu telah menghina, ya, agama nenek moyang mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab berdialog dengan Abu Bakar. Ini Rasulullah ada'uka ilallah, ya Abu Bakar. Ini Rasulullah, sesungguhnya saya ini merupakan utusan Allah. Saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Ada'uka ilallah, untuk mengajakmu untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma faragha min kalamihi aslamu Abu Bakar. Maka setelah berdialog ya dengan Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan tentang Islam, Rasulullah menjelaskan tentang tauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu Abu Bakar tertarik dengan apa yang diajak oleh Rasulullah, dan akhirnya Abu Bakar masuk ke dalam agama Islam. Fantalaka anhu Rasulullah SAW ma bainal ahsyabin ahadun aksar suraran minhu bi islami Abu Bakar. Ya. Tidak ada hal ya yang paling disenangi oleh Rasulullah ketika waktu itu selain dengan keislaman dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa madu Abu Bakar faraha li Utsman bin Affan wa Talha bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam wa Sa'ad bin Abi Waqqas fa aslam. Abu Bakar tidak hanya memeluk agama Islam sendirian, tapi Abu Bakar memiliki satu gairah, satu semangat untuk mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam agama yang hak, yaitu agama Islam. Siapa saja orang-orang yang diajak oleh Abu Bakar ini? Di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Fa'aslamu. Mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam berkat wasilah dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tidak hanya di situ, Summaja al-Ghad, keesokan harinya Abu Bakar sama berdakwah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antaranya itu Utsman bin Maz'un, Abi Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abi Salamah bin Abdul Asad, wal Arqam bin Abil Arqam. Ya. Jadi orang-orang ini masuk ke dalam agama Islam berkat wasilah dari Abu Bakar As-Siddiq. Baik, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas? Yang pertama adalah awali dari yang terdekat, ya. Jadi konsep dakwah itu memang yang paling baik, ya, yang paling efektif adalah kita mengajak orang-orang terdekat dengan kita. Kita mengajak orang-orang yang memang cenderung untuk menerima kita, ya. Karena memang di awal itu kita butuh orang-orang yang bisa mensupport dakwah kita. Yang kedua, keutamaan Abu Bakar. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengenai sosok Abu Bakar ini. Salah satunya adalah Abu Bakar ini merupakan orang yang insya Allah dijamin masuk surga, ya. Berkat apa? Berkat jasa dan kontribusinya terhadap Islam. Berkat berkeimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat peristiwa Isra Mi'raj, ya, para sahabat-sahabat terdekat Rasulullah SAW meragukan tentang kebenaran mukjizat tersebut, tapi hal tersebut tidak berlaku bagi Abu Bakar. Abu Bakar mengimani, ya, dan membenarkan atas apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW mengenai Isra Mi'raj. Kemudian yang berikutnya, dialog merupakan sarana dakwah, ya. Jadi dakwah ini salah satu metode yang efektif adalah kita berdialog. Kita bagaimana meluruskan orang-orang memiliki pandangan yang terbuka, lalu bagaimana kita menjelaskan hal-hal yang bisa berkaitan dengan pandangan-pandangan yang keliru tersebut. Yang keempat, konsep marketing. Nah, kalau misalkan kita dianalisis, ya,
menganalisis dari cerita di atas, sepenggal dari kalimat ini Rasulullah ad'uka ilallah, maka di sini saya mencoba menganalisis konsep marketing itu sebetulnya gambaran umumnya ada dua hal. Pertama adalah maksud tujuan kita, ya. Rasulullah, ya, maksudnya itu adalah untuk mengajak kepada Allah, ya. Kemudian setelah kita mengajak, konsep yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah tujuan, ya. Tujuannya itu untuk apa, ya? Abu Bakar diajak untuk beriman kepada Allah. Nah, di antara ini maka kita sebagai juru dakwah, sebagai seorang dai harus bisa memberikan manfaat-manfaat yang berkaitan dengan Islam, sehingga orang-orang menjadi empati dan punya keinginan hasrat untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Manfaat ini mungkin bisa dibagi menjadi dua, ya. Pertama, kita menambah nilai plus. Kenapa Anda masuk Islam? Kenapa saya harus masuk ke dalam agama Islam? Pertama, karena ketika kita masuk Islam berarti kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti kecintaan kita kepada Allah. Yang ketiga, mungkin kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian ada lagi bentuk yang kedua, yaitu mengurangi kekhawatiran. Takut misalkan agama Islam itu adalah agama salah. Takut adalah apa yang dibawa Rasulullah itu adalah hal-hal yang tidak benar. Maka di sini kita harus bisa meluruskan pandangan yang keliru tersebut sehingga bisa menjadi satu pandangan yang baik dan benar dan lurus, ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.